Pada saat ini, kekuatan isap muncul, dan semua orang yang gagal membuat jalan secara paksa tersedot ke dalam pintu untuk memasuki tempat ini. Sudah waktunya kita pergi. Chu Feng telah mengamati bahwa meskipun mereka tidak akan diusir secara paksa, tidak ada keuntungan lain di sini. Oleh karena itu, Chu Feng dan yang lainnya semuanya meninggalkan tempat penciptaan Taiko. Ketika mereka keluar, pintu ke Taiko Creation Ground segera ditutup, dan kekuatan yang menghalangi ruang ini juga menghilang. Mereka tidak lagi disembunyikan. Semuanya telah kembali normal. Semuanya, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Chu Feng. Yuan Yanri, bersama dengan dua orang jenius dari tubuh ilahi dan Tianfu, berjalan ke arah Chu Feng dan memberinya hormat pada saat yang bersamaan. Chu Feng, kesempatan perjalanan ini sangat langka. Meskipun saya tidak dapat memahaminya, berkat Anda saya memiliki kesempatan untuk menantang Taiko Creation Ground. Terima kasih, kata Yuan Yanri. Terima kasih sudah bersikap sopan. Kamu pantas menerima ini. Tetapi apakah kamu berencana untuk kembali? Tanya Chu Feng. Ya, Yuan Yanri mengangguk. Melihat ini, Chu Feng menekan formula ajaib dan langsung melepaskan formasi isolasi pada Yuan Yanri dan dua lainnya. Yuan Yanri, sebaliknya, memandang Wang Qiang. Aku juga akan kembali bersamamu, kata Wang Qiang. Dia segera berjalan ke arah Chu Feng dan menepuk bahu Chu Feng. Saudaraku, meskipun kamu dalam bahaya sekarang, aku yakin ini tidak akan menjadi masalah bagimu. Tetapi jika kamu benar-benar membutuhkan bantuan, kamu harus memberitahuku. Saudaraku, bahkan jika dia meninggalkan rumah suci tubuh ilahi, dia pasti akan datang membantumu. Wang Qiang mengatakan ini di depan umum, menyatakan dukungan mutlaknya terhadap Chu Feng. Dan Chu Feng tahu bahwa apa yang dikatakan Wang Qiang jelas bukan omong kosong, tapi dia benar-benar bisa melakukannya. Segera, sebuah pesan rahasia juga menyapa telinga Chu Feng. Masih Wang Qiang. Namun, pesan rahasia ini dikirimkan melalui formasi Chu Feng dan sangat rahasia. Jangan khawatir, Raja Iblis Pemakan Darah, aku bisa mengatasinya sendiri. Dan samar-samar saya merasa Paviliun Chuangdao mungkin bisa membantu saya, kata Wang Qiang. Setelah mendengar ini, Chu Feng juga menepuk bahu Wang Qiang. Hati-hati, saudara. Hati-hati, hati-hati. Segera, Wang Qiang pergi bersama Yuan Yanri dan yang lainnya. Chu Feng, kita harus kembali ke rumah suci tujuh alam, jika tidak maka akan sulit untuk dijelaskan. Ling Qiao dan Jie Baobao melangkah maju. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan langsung pergi. Tentu saja, sebelum mengucapkan selamat tinggal, Chu Feng juga mencabut formasi isolasi pada mereka. Chu Feng, ini waktunya aku pergi. Mari kita bertemu lagi karena takdir, semuanya. Suara manis lonceng angin terdengar. Tetapi ketika saya pergi, saya sangat bebas dan tidak terkendali, dan dapat dikatakan tidak ada jejak nostalgia. Saudara Chu Feng, kita belum pernah mengenal satu sama lain sebelum bertarung. Pengalaman ini sangat berharga bagi saya, Qin Xuan. Hal ini tidak hanya memungkinkan saya untuk melihat bahwa ada orang-orang di luar orang lain, tetapi juga membuat saya memahami bahwa orang-orang hanya dapat benar-benar memahami orang lain melalui kontak dengan mereka. Rumornya tidak bisa dipercaya, kata Qin Xuan kepada Chu Feng. Dia secara alami memuji karakter Chu Feng. Apakah kamu akan kembali juga? Tanya Chu Feng. Yah, mereka benar. Jika kamu tidak kembali, akan sulit untuk menjelaskannya. Qin Xuan Dao. Saudara Cheng Yu, Nona Musi, Nona Yuer, Nona Miao Miao, Saudara Sao Yu, selamat tinggal. Qin Xuan membungkuk lagi pada Long Cheng Yu dan yang lainnya. Saudara Qin, jika Anda kembali dan memastikan apa yang telah dilakukan Sekte Abadi Chang Qiong terhadap klan naga totem saya, apa yang akan Anda lakukan? Long Cheng Yu bertanya. Jika benar, Sekte Abadi Chang Qiong kulah yang salah. Tapi, saya, Qin Xuan Sheng,
adalah anggota dari Sekte Abadi Changqiong, dan saya adalah hantu dari Sekte Abadi Changqiong ketika saya mati. Saya, Qin Xuan, tidak bisa menilai urusan sekte berdasarkan benar dan salahnya duniawi, kata Qin Xuan. Kalau begitu sepertinya pasti ada pertarungan antara kamu dan aku, kata Long Chengyu. Saudara Chengyu, jika hari itu tiba, saya harap Anda tidak bersikap sopan kepada saya. Qin Xuan Dao. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Dendam keluarga lebih besar daripada persahabatan pribadi, kata Long Chengyu. Saya juga. Selamat tinggal. Qin Xuan naik ke langit dan menghilang ke langit dalam sekejap. Chu Feng, apa rencanamu? Long Chengyu bertanya. Saya ingin kembali ke Zhou Tianhe, kata Chu Feng. Chu Feng mendapatkan istana penciptaan Dao yang tampaknya terkuat. Namun dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Sekarang di istana Chuang Dao, satu-satunya panduan adalah arah Zhou Tianhe. Dan Chu Feng sangat ingin meningkatkan budidayanya. Tentu saja, saya harus kembali ke Zhou Tianhe. Kalau begitu kami tidak akan pergi bersamamu. Kamu bisa datang kepada kami setelah kamu selesai menangani masalah ini, kata Long Chengyu. Ingin kembali? Tanya Chu Feng. Sejujurnya, saya terstimulasi. Saya harus berlatih keras dan mencari tahu kekurangan saya, kata Long Chengyu. Tidak apa-apa, Chu Feng mengangguk. Chu Feng, harap lebih berhati-hati, kata Long Muxi. Aku akan baik-baik saja, jangan khawatir, kata Chu Feng. Segera, Long Chengyu dan Long Muqi juga pergi. Di sini, hanya tersisa Chu Feng, Xiao Yuer, Xian Hai Shaoyu dan Xian Miao Miao. Chu Feng, apakah kamu ingin kembali ke Zhou Tianhe? Xian Hai Shaoyu bertanya. Ini tidak mendesak. Saudara Shaoyu, apakah ada yang salah? Tanya Chu Feng. Saudara Chu Feng, pernahkah Anda mendengar tentang kamar dagang prajurit? Tanya Xian Hai Shaoyu. Saya pernah mendengarnya, kata Chu Feng. Kamar dagang prajurit akan mengadakan lelang di Xian Hai Tianhe. Ada barang di lelang yang sangat saya minati. Menghitung waktu, kita bisa sampai ke sana tepat waktu. Jadi saya ingin meminta saudara Chu Feng membantu saya melihatnya, kata Xian Hai Shaoyu. Begitu Xian Hai Shaoyu mengucapkan kata-kata ini, mata Xiaoyu tiba-tiba berbinar dan dia menatap Chu Feng dengan tatapan penuh kerinduan. Dia sangat berharap Chu Feng setuju. Karena dia tahu jika Chu Feng menolak, dia akan dipisahkan dari Chu Feng. Aku tidak terburu-buru untuk kembali, jadi ayo pergi bersama, kata Chu Feng. Faktanya, Chu Feng sangat ingin kembali. Namun jika saudara meminta sesuatu, Chu Feng tentu saja tidak akan menolak. Oke, jika kita kembali dengan kakak, kita tidak akan membosankan, kata Xiao Yuer. Apa maksudmu? Membosankan bersamaku, kan? Kata Xian Hai Shaoyu. Ini tidak hanya membosankan, tapi juga membosankan, kata Xiao Yuer. Chu Feng, sebaliknya, memandang Xian Miao Miao, Miao Miao, apakah kamu ikut dengan kami? Chu Feng berencana untuk kembali ke wilayah timur bersama Xian Miao Miao. Adapun Laut Abadi dan Tianhe, dekat dengan totem Tianhe, jadi Chu Feng ingin pergi bersama Xian Miao Miao. Aku pernah mendengar tentang kamar dagang prajurit. Lelang mereka seharusnya memiliki banyak barang bagus. Sejujurnya, aku sangat ingin pergi bersamamu. Namun, saya tidak bisa menahan diri, saya harus kembali, kata Xian Miao Miao. Meong Meong, apakah kamu akan pulang sendiri? Apakah masih ada seseorang yang menjemputmu? Tanya Chu Feng. Dia sebenarnya sedikit khawatir. Meskipun menyenangkan bisa bergaul dengan para jenius itu. Tapi hati orang-orang terpisah dari perut satu sama lain, dan semua orang pada akhirnya. Chu Feng sangat khawatir jika tersebar bahwa Xian Miao Miao memiliki api kabut jiwa. Itu adalah kekuatan yang tidak lebih lemah dari asal mula denyut nadi. Jika berita benar-benar menyebar, Xian Miao Miao akan sangat berbahaya. Jangan khawatir, tuanku sudah datang menjemputku, kata Xian Miao Miao. Itu bagus.
Chu Feng merasa lega. Dia tahu bahwa guru Xian Miao Miao adalah Song Changsheng. Dia bukan hanya teman baik gurunya, dia juga makhluk yang tak terduga. Chu Feng, peluk aku. Xian Miao Miao tiba-tiba membuka tangannya. Meski dia tersenyum, matanya penuh keengganan.